Untuk pemeriksaan hari ini kami masih koordinasi dulu karena klien kami kan untuk memberikan keterangan harus dalam situasi yang nyaman ya. Kalau dengan cara-cara dokter di depan lahti kayak begitu, ya bagi kami itu kan mengganggu ya. Dia harus memberikan kepercayaan ini sudah ditangani oleh penyidik, dan penyidik dari Polda Metro Jaya, dari Polda Jabar juga sudah datang. Karena dia berdiri di depan tahti itu ya orang jadi ya ini juga kan, jadi ya nggak nyaman pasti. Yang pertama gini, selain itu saya mau bilang bahwa cara apa namanya Samira dengan hal seperti ini kami juga akan menyesuaikan dengan pola yang dilakukan. Kalau tiap hari dia datang ke sini, ya kami juga akan pasti menyiapkan pola dan cara kita juga menyesuaikan dengan cara dia. Pertama dia juga kan jadi tersangka di apa namanya kasus yang di Selatan, yang hari ini kalau nggak salah itu sudah P19 kayak gitu ya, nanti kita lihat aja. Bang, ada larangan? Memang nggak ada larangan datang. Ya, cuma kan kalau datang begitu terus ya orang jadi nggak nyaman. Nanti dia bikin video, dia bikin konten lagi, dia ini kan itu mengganggu kenyamanan orang kayak gitu. Memang tidak ada yang melarang siapapun datang ke sini itu nggak masalah. Iya kan, tidak ada. Tetapi ya kalau sudah ditangani oleh kepolisian, berikan kepercayaan kepada kepolisian untuk memeriksa kayak gitu. Kalau dengan datang bikin konten, bikin video, bikin ini, ya kita tahu lah ini untuk pansos, untuk konten. Keberatan nggak ya kalau dari pihak abang? Ya saya akhirnya kan dari pagi sampai siang itu belum terjadi pemeriksaan. Ya kalau dia mau perkara ini cepat, ya dia harus mendukung penyidik untuk tidak melakukan cara-cara seperti itu. Datang bawa apa namanya timnya untuk ini video ini nanti kan pasti lalu nanti dikomentari di ya inilah kita kalau mau apa namanya menghargai dan mempercayai proses hukum itu proses of law, ya serahkan saja mekanisme itu. Tahapan yang sedang berjalan ya percayakan aja. Datang hari ini penyidik dari Polda Jabar ya percaya mereka. Bang, tadi kan mengunjungi pagi hari tadi ya, artinya kondisi dari Richard sendiri seperti apa? Bang tadi sempat berkomunikasi juga pagi-pagi tadi sebelumnya. Beliau sehat, fit, nyaman, masih terima tamu, masih terima kolega, masih baca buku. Ya. Ada keluhan? Nggak ada. Mungkin dengan adanya konten-konten dari dokter sendiri mengganggu psikisnya mental. Kalau mengganggu tidak, ya mengganggu tidak. Cuma kan ini memperkeruh saja ya. Persoalannya di mana dibawa ke sini gitu kan. Dan saya lagi-lagi menyampaikan bahwa kami sudah mempersiapkan langkah hukum untuk tuduhan dia soal mu'alaf Dr. Richard itu, yang dia menyatakan secara telak bahwa Dr. Richard klien kami menggunakan agama dia untuk menarik simpati. Itu pernyataan telak, ya kan? Bagaimana ukuran dia menilai seseorang menggunakan agama untuk menarik simpati? Saya sekali lagi bilang bahwa keyakinan itu adalah wilayah privasi. Teman-teman semua kan pasti paham dan sadar betul bahwa keyakinan itu tidak boleh dipersoalkan. Bagaimana dia beribadah dengan Tuhan itu soal ranah privat seseorang. Dan rencana melaporkan itu kapan, Bang? Ya, Rencana melaporkan itu kapan? kita lagi melihat waktu aja, momentumnya kapan, timingnya kita lagi lihat. Karena nanti yang membuat laporan langsung itu kan apa namanya Dr. Richard. Pasalnya itu kalau soal tuduhan itu di pencemaran nama baik diatur di pasal 433, 434 KUHP Junto 441. Tuduhan fitnah itu ancaman hukumannya itu di atas 6 tahun. Berarti hanya dokter seorang aja, Bang, atau mungkin ada pihak lain juga yang akan Kalau di video yang sudah kami simpan nanti sebagai barang bukti itu doktif sebagai itu. Kita baru temukan itu baru doktif yang menyatakan langsung ya. Yang Bang, mungkin kan mungkin selain dokter pun juga ada apa ya ketidaksesuaian mungkin dari pihak lain yang menyatakan sudah mencabut surat mualafnya itu tersebut. Mungkin reaksi pihak Dr. Richard Lim menanggapi itu seperti apa sih mungkin? Islam itu tidak ini ya. Mu'alaf itu kan sederhana dengan mengucapkan kalimat syahadat ya.
itu hanya soal administrasi. Teman-teman yang muslim pasti paham dulu, apakah kita pernah mengenal itu administrasi itu kan tidak ada. Rasulullah waktu dulu mengislamkan orang apakah ada paku? Ya, itu hanya soal ini saja, ada yayasan pahala. Terganggu nggak bang karena Enggak terkait dengan dokumen? Enggak terganggu. Itu bukan dokumen untuk memperjelas status keyakinan seseorang. Karena itu tadi Islam sangat dengan mudah menerima siapapun pemeluknya. Kayak gitu. Makanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya dia muslim. Soal bagaimana dia beribadah dan itu kan pribadi. Jadi itu yang kami sangat sesalkan dan pribadi saya mengutuk tindakan Samira yang mempersoalkan keyakinan klien kami. Itu tidak dibenarkan di undang-undang tidak membenarkan itu, dan otomatis kami akan mengambil langkah hukum yang tegas. Bang, jadi intinya hari ini tidak jadi diperiksa, ditunda atau ganti hari kan? Kami sedang koordinasi. Nanti cuma hanya 1 laporan aja kan yang diperiksa untuk Dr. Richard, atau memang ada 2 ini bang? Yang baru koordinasi sampai hari ini, sampai siang ini baru 1 laporan. Laporannya itu siapa ya? Wahyudi atau siapa? Sebagai saksi ya, sebagai saksi. Jadi Oke, ya. mualaf itu sederhana ya bang, mualaf itu sederhana ya, tidak wajib sholat, tidak wajib Oke, puasa. sip. Oke. Terima kasih bang Haji. Saya tidak mau menanggapi dia bukan siapa, dia bukan wartawan, dia bukan ini, dan teman-teman pasti paham lah. Ini kan Saya akan lapor, enggak, Bang. dia Saya akan lapor sudah yang nanti kami akan laporkan Anda. Kayak Fitnah Doktif terang-terangan mengatakan bahwa Doktif menggunakan stafnya dia untuk menjatuhkan nama dia. Ya, itu adalah fitnah yang sangat keji. Ya, dan sekarang saatnya dia mempertanggungjawabkan itu semua dalam kondisi dia sedang berada di dalam tahanan. Ya, nah kalau misalnya dia tidak berani menghadapi, Doktif kali ini menggunakan busana oranye. Ya, jadi di sini Doktif bilang semangat korsa, ya, semangat Ada solidaritas. maknanya Ya, Doktif, supaya kamu nggak malu, karena selama ini kan kamu sering banget menjelekkan Doktif, menyerang Doktif melalui akun-akun buzzer receh kamu. Doktif hadapi kamu dengan baju yang sama. Ya, tapi Doktif bajunya ini bukan baju yang seperti yang kamu gunakan, ya. Ini baju dengan desainer tertentu, ya, tetapi mencerminkan bahwa Doktif tidak takut dengan warna oranye sama sekali. Selama yang Doktif sampaikan adalah kebenaran, tidak sedikit pun Doktif akan mundur. Apalagi melawan manusia seperti itu. Ya, jadi kamu yang memfitnah Doktif, kamu yang mencemarkan nama baik Doktif, pertanggungjawabkan perbuatan kamu. Ya, jangan karena dulu selama kamu masih di luar petentang-petenteng menggunakan akun-akun buzzer, sekarang di dalam kamu ketakutan untuk berhadapan dengan Doktif. Itulah mental pengecut. Ya, masa kalah? Dok, ini kan tadi berarti hari ini laporannya untuk 2. Untuk dugaannya seperti itu, betul. Jadi yang Doktif dengar dari malaikat kecil, ya itu kan ada cenayang lah sedikit lah ya, gitu. Jadi memang ada, dan bahkan tadi Doktif tanya juga ke teman-teman wartawan, dari mana kalian tahu hari ini? Ternyata memang dari lawyernya sendiri juga yang bilang akan melakukan pendampingan ya hari ini. Jadi emang teman-teman wartawan ini kan juga tahunya sebenarnya dari lawyernya sendiri seperti itu, ya. Oke? Itu. Tapi kalau dugaan keterlibatan istrinya, Oh iya, jadi memang di sini juga Doktif ingin menanyakan kepada teman-teman penyidik bagaimana dengan dugaan keterlibatan pasal 55 terhadap istrinya. Kenapa? Karena mereka berdua menjual bersama-sama. Ini juga yang ingin Doktif tanyakan kepada tersangka DRL saat bertemu. Ya, Doktif ingin menanyakan. Gitu. Kenapa? Istrinya ini ikut menikmati kok hartanya. Ikut menikmati kok dugaan penjualan produk-produk ini. Harusnya bertanggung jawab. Baik. Dan juga dugaan TPPU. Ya, yang sampai saat ini belum juga terdengar. Oke? Doktif, kalau misalnya ini nantinya bakal positif, ini bakal jelek juga, ada apa sih yang mau dilakuin lagi, apakah lazarnya gitu Doktif? Kalau untuk menjadi tersangka kembali, paling makan sama teman-teman aja. Nggak ada potong-potong kambing gitu Doktif? Kalau potong kambing kan memang kita mau Idul Adha. Itu kan sesuatu hal yang rutin, tapi kita tidak pernah mempertontonkan. Dok, kalau perihal laporannya ini Sagara sendiri kan sebelumnya Doktif pernah Sebagai saksi namanya di Polda Jabar. disebut-sebut juga dan Betul. pemeriksaan itu seperti apa Dok sekarang? Betul. Jadi kalau Doktif dipanggil itu sebagai dugaan ada keterlibatan tentang buzzer.
buzzer. Tetapi ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, memang buzzer tersebut tidak pernah mengenal Doktif, tidak kenal, tidak ada aliran dana, jadi sama sekali jadi terputus di situ. Ya, jadi akhirnya tidak ada kelanjutannya dan memang Doktif tidak pernah terlibat. Tapi giringannya kan sampai detik ini seolah-olah kayak Doktif terlibat perbuzzeran, memframing atau memblack campaign bisnis orang, padahal tidak akan pernah terbukti, memeras pun tidak akan pernah terbukti. Oke, thank you ya.